Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita Agama yang Bersinar. Buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi inilah bagaimana ajakan Tuhan bagi masing-masing kita. Kita harus bersinar. Kita harus memancarkan akan karakter Kristus dimanapun kita berada. Sehingga pada saat mereka melihat kita, mereka akan merasakan kasih Kristus juga di dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, kasih tertinggi kepada Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Ayub 22 ayat 23 dan 26. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 4 hukum pertama tidak mengizinkan menjauhkan kasih sayang dari Tuhan. Juga tidak diizinkan untuk membagi atau berbagi. Kesenangan tertinggi kita di dalam Dia. Apapun yang memisahkan kasih dan menghilangkan kasih tertinggi dari jiwa kepada Tuhan menjadi bentuk berhala. Hati duniawi kita akan melekat pada berhala-berhala kita dan berusaha untuk membawanya. Tetapi kita tidak dapat maju sampai kita menyingkirkannya, karena hal itu memisahkan kita dari Tuhan. Testimony for the Church, jilid 1 halaman 289. Jadi pelajaran yang baru lagi, kalau kita tidak memikirkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi bentuk berhala. Maka kita sudah menyembah yang lain. Kita sebagai ciptaan Tuhan, kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Kita harus meninggalkan yang satu dan pergi kepada yang satu. Tidak bisa kedua-duanya. Karena itu membuat kehidupan kita tidak fokus. Itu membuat kehidupan kita akan kacau balau. Pada saat kita ingin memilih, biarlah kita meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan bantu saya supaya saya tidak salah untuk mengambil pilihan saya hari ini dan hari-hari yang berikutnya. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang sangat mulia bagi setiap umatnya. Kasih yang Dia tidak pernah ukur dengan apapun. Kasih tanpa pamrih. Kasih yang tidak bisa memisahkan kita dengan Bapa kita. Tapi kembali lagi, Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih. Kalau kita tidak peka dengan setiap bisikan Roh Kudus itu, maka kita akan jatuh ke dalam tipu daya daripada si jahat. Dan dia akan membuat kita mempunyai suatu kedamaian yang tidak kekal. Mempunyai kedamaian yang hanya sesaat. Oleh sebab itu, ajakan bagi masing-masing kita saat ini, biarlah kita mau datang kepada Tuhan, sehingga Dia akan memberikan kita kedamaian yang kekal sampai selama-lamanya. Dikatakan di sini, kita tidak diizinkan untuk membagi atau berbagi kesenangan tertinggi kita di dalam Dia, apapun yang memisahkan kita, apapun yang menghilangkan kita. Tetapi di sini Tuhan akan terus menuntun kita, membimbing kita dengan kasih yang sama. Kasih yang tidak pernah diukur dengan apapun, kasih yang tidak ada embel-embelnya. Atau kasih yang tidak mempunyai hal-hal yang negatif terhadap orang lain. Dan juga kasih yang tidak mempunyai motif. Tetapi kasih yang tulus yang datangnya dari Tuhan, itulah yang harus kita minta di dalam kehidupan kita. Kasih tanpa pamrih.
yang tidak meminta apapun dari siapapun itu. Jika kita mau memikirkan Tuhan sama seringnya seperti kita mendapatkan bukti pemeliharaannya terhadap kita, maka kita akan selalu mengingat Dia dalam pikiran-pikiran kita dan senang untuk membicarakan tentang Dia dan untuk memuji Dia. Kita berbicara tentang perkara-perkara yang sementara karena kita menaruh perhatian di dalam perkara-perkara itu. Kita berbicara tentang teman-teman kita karena kita mengasihi mereka. Sukacita dan dukacita kita terikat bersama mereka. Namun kita memiliki alasan yang lebih besar dan tak terbatas untuk mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi sahabat-sahabat kita di bumi. Hendaknya menjadi hal yang paling wajar di dunia ini untuk menjadikan Dia sebagai yang pertama dalam semua pikiran kita, untuk membicarakan tentang kebaikannya dan menceritakan kuasanya. Ini ditulis di dalam Langkah kepada Kristus halaman 176 dan 175 dan 176. Ya, jika kita mau memikirkan Tuhan sama seringnya seperti kita mendapatkan bukti pemeliharaannya, maka disitulah kita akan merasakan bagaimana Tuhan memimpin kita di dalam situasi apapun. Pada saat kita bersuka cita, pada saat kita berduka cita. Ya, jadi satu pelajaran lagi, pada saat kita bersuka cita, seringkali kita melupakan akan kasih Tuhan. Pada saat kita berduka cita, disitulah baru kita datang. Ya, tetapi di dalam situasi apapun yang kita hadapi, biarlah kita selalu bersyukur. Kita selalu berterima kasih. Karena semuanya itu ada rencana Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita tentunya. Di sini juga dikatakan, namun kita memiliki alasan yang lebih besar dan tak terbatas untuk mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi saudara-saudara kita, daripada kita mengasihi sahabat-sahabat kita. Ya, tentunya kita juga mengasihi mereka, tetapi biarlah kasih yang lebih kita berikan itu kepada Tuhan kita yang sudah menciptakan kita, yang sudah memberikan kita nafas kehidupan setiap harinya, yang sudah memberikan kita berkat-berkat itu. Jadi kembali lagi renungan kita ya sepanjang tahun ini yang mengajak kita supaya kita boleh memperbaiki akan kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Ya, karena kita tahu bersama kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Ya, kita sudah merasakan begitu banyak ya tanda-tanda itu. Ya, kita sudah mendengar. Ya, dan kita pun sudah merasakan mungkin di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau peka dengan semuanya itu, bahwa Tuhan akan segera datang untuk menjemput kita. Karena Dia memberikan kita kesempatan saat ini. Ya, kita tahu bersama ya bahwa malaikat Tuhan sedang menjaga 4 penjuru mata angin itu. Ya, karena Yesus masih memohon kepada Bapaknya untuk menunggu sedikit lagi, karena masih ada umatmu yang mau datang kepadamu. Tetapi hembusan itu akan terus datang. Hembusan yang kecil itu akan lolos. Ya, sehingga inilah bagaimana dunia kita. Kita mendengar bencana di mana-mana. Kita juga merasakan itu di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih biasa-biasa saja? Ataukah kita terus waspada dan berjaga-jaga? Ataukah kita masih terbuai dengan rayuan daripada si jahat itu? Apakah kita masih nyaman dengan kehidupan kita di dunia? Inilah yang harus kita tanyakan kepada Tuhan, yang harus kita doakan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak terkecoh dengan berbagai-bagai tipu muslihat daripada si jahat. Karena dia akan datang, si jahat itu akan datang menyerupai malaikat terang. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan ditipu daya olehnya. Dan inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Jadi betapa pentingnya iman kita kepada Kristus, iman yang tidak pernah goyah dengan situasi apapun. Ya, kita tahu bersama pada saat Yesus berada di dunia,
dia juga mengalami kehidupan seperti kita. Malah dia lebih menderita. Dia lebih sengsara daripada kita saat ini. Tetapi disitulah dia memberikan contoh bahwa kesengsaraan yang dia alami, dia tahu bahwa dia akan mendapatkan suatu hal yang begitu indah di dalam kehidupannya pada akhirnya. Pada saat dia merasakan bagaimana dia dicaci maki, pada saat dia ditolak dan lain sebagainya. Pastinya Yesus selalu pergi di suatu tempat yang sunyi. Dia pergi di alam terbuka. Disitulah dia berdoa. Disitulah dia berbincang-bincang dengan Bapaknya. Sehingga Bapaknya selalu memberikan dia kekuatan untuk terus berjalan, untuk terus maju di dalam misinya. Ya, karena Yesus tahu misinya untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Itu adalah suatu pekerjaan yang begitu besar. Tetapi dia harus melewati itu semua. Pada saat dia ingin ditangkap di Taman Getsemani, disitulah dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai dia meneteskan akan darah dari keringatnya. Karena dia tidak sanggup untuk melewati semuanya itu. Tetapi kembali lagi dia menyerahkan kepada Bapaknya, Bapak, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sehingga dia harus meminum cawan kepahitan itu. Inilah bagaimana janji Tuhan bagi masing-masing kita. Janji yang luar biasa yang Dia berikan, biarlah kita boleh menyambutnya itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing. Dimanapun kita berada, kita boleh terus memancarkan akan kasih Kristus. Sama seperti nasihat firman Tuhan, agama yang bersinar. Biarlah kita mau bersinar. Kita mau selalu memancarkan akan karakter Kristus itu. Karena Yesus sudah mati bagi masing-masing kita. Dan kita mau mengambil komitmen kita hari ini untuk terus mengandalkan Dia. Mungkin pada saat kita berada di tempat kerja kita, biarlah kita lakukan yang terbaik. Karena kita sudah tahu kebenaran itu akan selalu muncul. Kebenaran itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita bila mana kita mau menurut. Pada saat kita berada di lingkungan, di rumah kita, biarlah kita juga mau membantu satu dengan yang lain. Pada saat kita berada di keluarga kita, biarlah kita boleh saling merangkul untuk terus memancarkan akan kasih Kristus. Pada saat kita berada di jemaat kita, biarlah kita juga boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga kita saling berpegangan untuk terus maju di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita tidak akan lama lagi. Bahwa waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat dekat. Biarlah kita mau terus menyambut akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhan kita selalu ada untuk kita. Karena Tuhan kita selalu menuntun kita, membimbing kita di dalam situasi yang buruk. Tetapi dalam situasi yang buruk itu bagaimana kita memprosesnya di dalam kehidupan kita. Sehingga itu akan menjadi suatu kebahagiaan atau kedamaian. Ya, karena Tuhan kita tahu bagaimana kesanggupan kita, kemampuan kita. Sehingga Dia akan memberikan yang terbaik bagi masing-masing kita. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana Tuhan dengan murid-muridnya. Banyak kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan daripada murid-muridnya. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi Yesus mau menyatukan mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka dapat berdiri di atas prinsip-prinsip kebenaran itu. Sehingga pada saat Roh Kudus itu datang terhadap diri mereka masing-masing, disitulah mereka dapat menyampaikan akan kabar sukacita, akan kabar keselamatan itu. Walaupun mereka akan tahu akan banyak tantangan yang mereka hadapi, akan banyak penganiayaan yang mereka jalani, tetapi di dalam semuanya itu mereka penuh dengan kedamaian. Karena mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Karena mereka tahu semuanya ini mereka lakukan karena mereka ingin mendapatkan akan kehidupan yang kekal itu. Ya, inilah nasihat firman Tuhan saat ini. Biarlah hari ini
Kita boleh terus memandang kepada Tuhan, menjadikan Dia penolong kita di dalam situasi apapun yang kita lewati. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.